Jadi ini sebenarnya kita bukan bikin konten ya, lebih ke mau interview masuk Rans. Waduh, Makanya kita gue langsung. lagi buka banyak nih sebenarnya, lagi buka banyak lowongan sebenarnya. Cuman lagi Nyari-nyari yang PPKM ya. Tapi kita kenalan dulu kali Nanda. siap. Bintang tahu hari ini tuh udah orang juga udah pasti tahu lah ya. Di balik orang yang ada di baliknya Rans Entertainment itu Mas Abrar. Mas Mas, Abrar sebagai apa sih sebenarnya di Rans ini? saya itu sementara ini ya, dia kan Mm-mm. PIC ya, penanggung jawab produksi, penanggung jawab marketing juga gitu sih. Bos besarnya lah ya. Ya enggak juga Mas, kalau bos besar mah Raffi Ahmad kita Slavina. Sementara ini ya Mas, cuma nanti akan jadi lebih misah lagi gitu. Jadi kayak saya cuman pegang produksinya aja. Jadi marketing nanti ada yang pegang. Sementara ini kan masih belum banyak yang pegang gitu. Jadi masih under saya juga gitu. Tapi Mas Abrar ini kan sekarang lagi PPKM nih. Ada nggak sih perubahan dari segi konten di Rans sendiri? Langsung to the point gue nanyanya. Weh, nggak apa-apa, Mas Aziz. Oh banget sih sebenarnya, banget banget. Berubahnya tuh bisa sampai 360 derajat lah. Berubah. Yang tadinya memang kita tayang satu hari itu bisa 2 sampai 3 tayangnya. Nah, sekarang itu kita jadi sehari tayangnya itu bahkan sehari itu nggak tayang gitu. Jadi kayak cuman seminggu tayang 2 sampai 3 video gitu. Gitu. Dan tadi secara konten, terus kemudian secara non konten, secara teknisnya juga pastinya karena PPKM kan, karena kita masuknya sektor non esensial ya, kalau kita ya masuknya. Jadi apa namanya, pastinya ya 100% kan kalau saya nggak salah nih ya, 100% Iya. memang work from home gitu kan. Cuman memang dilemanya gimana nih caranya work from home tapi kita itu nggak ikut syuting gitu kan, maksudnya nggak ada syuting. Nah itu yang sebenarnya jadi apa namanya, Keren banget ya buat kita. jadi concern banget sih sebenarnya gitu. Jadi sektor-sektor non esensial seperti kita gitu yang memang tujuannya sebetulnya untuk menghibur teman-teman semua ya, terpaksa kita mengikuti aturan dengan tidak syuting. Dengan tidak syuting artinya gini, dengan tidak syuting tim-tim produksinya tuh tidak ikut syuting gitu. Kemarin juga aku sempat lihat berarti Mas Raffi dan Bagi gitu yang megang kamera sendiri gitu ya? Iya, dia megang kamera sendiri. Terus ya gitu jadinya. Sebenarnya di sini sih ada satu orang sih yang emang tinggalnya emang di sini, si Haikal gitu kan, tinggal di sini ya, kadang-kadang dia bisa bantu juga ke sana karena kan dia emang nggak kemana-mana tuh, emang di Iya. kantor gitu jadinya. Berarti ini anak-anak keren sekarang juga pada WFH semua. WFH semua, semuanya kecuali ya cuman satu Yang tadi orang, Haikal itu. Haikal doang sih. Terus koordinasinya gimana Mas? Secara koordinasi sih pasti ya kita tuh memang setiap hari tuh selalu Zoom ya, selalu meeting by Zoom, selalu meeting by WhatsApp. Biasanya sih jam 1 siang gitu kita meeting, kita mau bahas apa lagi nih, konten yang ada gitu kan, yang lagi bisa, yang harus bisa dikerjakan dengan situasi sekarang gitu. Kayak misalnya contohnya kemarin tuh kita Zoom rame-rame gitu, kita buat konten Zoom rame-rame sama Mbak Gigi sama rata-rata 30-an orang gitu kan, nanyain kabar bla 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 gitu. Oh, sama gue juga kemarin lihat waktu di Zoom itu kayak ada bahasan kayaknya katanya nih anak-anak keras malah naik gaji 20%. Iya. Betul. Keren. Aduh, makin pada pengen yang masuk keras. Tapi gimana tuh Mas? Banyak yang daftar dong sekarang. Makin banyak yang daftar kan pasti. Banyak. Jadi kalau daftar tuh kemarin kan beberapa sebelum PPKM ini kan 3 bulanan yang lalu deh, kita emang ngebuka tuh 3 bulanan sama 4 bulanan yang lalu ngebuka lamaran gitu kan, ngebuka posisi. Yang daftar tuh banyak banget via email kan, sampai server kitanya tuh sampai error sampai 3 kali 4 kali kita upgrade server mulu. Total tuh terakhir tuh 150 ribuan deh yang daftar tuh. Terus gimana nanti proses sampai bisa lolos masuk jadi bagian transnya? Pasti kita kan ada teman-teman HRD, ada teman HRD, HRD kita yang akan seleksi awal dulu, dan teman-teman dari masing-masing divisi dulu yang akan seleksi awal.
Jadi yang udah memenuhi kriteria, kira-kira habis itu seleksi pertama dikasih ke teman-teman divisi masing-masing. Setelah teman divisi masing-masing, mereka juga ada ngefilter lagi, baru mereka manggil. Udah lumayan oke, mereka baru terakhir ke saya gitu kan, sama gitu. Kalau emang butuh sampai Arafi atau Mbak Gigi, bisa ke mereka juga. Kalau enggak ya langsung terakhir di saya gitu. Boleh nggak sih dikasih bocoran yang kira-kira bakal lolos jadi bagian run itu harus kayak gimana sih orangnya gitu? Ya model-model kayak Mas Aziz gitu kan, Mbak Via gitu kan, Aduh. sama Nanda gitu. Cuman enggak sih, maksudnya ya kayak gitu pasti. Dan kita juga pengen banget banyak yang baru sih, banyak yang baru, teman-teman yang baru lulus gitu kan, atau setahun baru kerja, teman-teman baru lulus, jadi dia bisa ngasih frame of reference buat trans yang lebih kekinian gitu kan, yang lebih happening gitu kan. Depends on jurusannya masing-masing sih yang dibutuhkan sih. Kalau misalnya kebutuhannya kreatif gitu kan, kreatif digital gitu kan, kreatif konten, pasti kita maunya lebih banyak kan yang lebih muda-muda gitu kan. Gitu. Ada juga yang seniornya. Terus kalau kreatif marketing juga yang ya udah setahun 2 tahun pengalaman gitu. Oh, berarti intinya adalah, tapi kalau secara maksudnya ada nggak sih kriteria yang kayaknya anak itu bakal lolos gitu, dilihat dari apanya biasanya Mas? Kan kalau itu mah rata-rata biasa kayak gitu. Kalau anak trans itu harus kayak gimana sih gitu? Kalau misalnya secara generalnya ya, kalau generalnya kita sih nggak ngelihat fisik sih, pastinya buat kita fisik tuh bukan nomor satu gitu kan. Cuman yang pasti sih secara generalnya kita pengen orang yang sebenarnya cuma 3 sih, kita sih simpelnya. Pertama itu mereka itu mau kerja. Yang kedua mereka itu mereka mau kerja, terus mereka mau bergaul, artinya bergaul sama kita semua, dan mereka mau jujur. Udah 3 itu doang sih sebenarnya. Dan kalau di antara 3-tiganya itu nggak ada yang kita tulis pinter gitu, nggak ada sih buat kita gitu. Yang penting buat kita tuh mereka tuh semuanya mau kerja, mau bergaul sama kita semua, dan mau jujur. Udah 3 itu doang sih. Kita nggak nyari yang pinter-pinter. Yang asik diajak ngobrol gitu-gitu ya. Iya, yang asik diajak ngobrol. Biar satu frekuensi. Karena lingkungan yang enak itu lingkungan dengan lingkungan kerja yang enak itu adalah menurutku ya lingkungan diisi sama orang-orang yang juga enak juga gitu. Jadi ada satu yang tidak enak, ada beberapa yang tidak enak, maka lingkungannya akan menjadi sedikit toksik atau apapun gitu. Jadi kita dari awal tuh untuk nyari orang yang benar-benar ya gitu, mau gaul sama kita gitu, mau bareng-bareng gitu kan. Biasanya kan udah lihat aja dari feelingnya, oh ini oke nih, baik, oke, ini mau gabung, ini mau kerja, oh ini orangnya jujur gitu. Mas, kan gue sering banget lihat kayak updatean anak-anak trans yang kalau di TikTok kan mereka pada followersnya banyak-banyak ya, termasuk Mas Abrar kayak di Instagram itu kan kayaknya menyenangkan sekali gitu loh kerja di Rensu, karena salah satunya adalah keluarganya itu yang tadi kamu bilang. Nah, cara menciptakannya itu sendiri awalnya kayak gimana sih? Maksudnya lingkungan yang nyaman dan happy gitu. Kita tahu mungkin bisa kita aplikasikan juga di lingkungan kui dan lain-lain. Jadi Rans itu mengudara betulan tuh, on air betulan tuh di, setahu gue di September kalau nggak salah, September apa ya, Septemberan gitu deh, Agustus Septemberan 2017. Nah gue di 2018 awal, Januari awal. Itu tuh masih cuma 3 orang doang, 4 orang tuh. Cuman ada editor, Midun 1, Lemon, sama Arul, sama gue tuh 4 orang doang tuh. Nah, lama-lama banyak. Nah, ketika di awal itu emang menurut gue gini, jadi Bismillah ini akan menjadi besar, dan menuju besar itu gue bener-bener, maksudnya gue
Lemon juga teman-teman yang lain tuh bener-bener cukup ngejagain siapa-siapa aja yang mau masuk di Rans nih. Artinya bukan ngejagain gimana, maksudnya seleksinya tuh bener-bener yang kira-kira pas nih orangnya nih, pas gini. Gitu. Oke. Nah, jadi kayak siapa aja masuk, ada Yuda masuk, ada siapa, Rizky juga masuk, dan yang lainnya lah pokoknya. Ya berarti dari relasi terdekat dulu ya gitu ya? Enggak, Enggak. ada yang relasi, maksudnya ada juga yang relasi, ada juga yang emang kita ada buka pendaftaran gitu. Kayak Rizky itu kan bukan nggak ada relasi tuh Rizky. Rizky itu emang kita buka pendaftaran buat finance, yang lain juga gitu. Yang relasi sih sebenarnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya, malah nggak banyak juga. Biasanya ada juga yang kayak ditolongin sama Raffi sih, kayak kasihan nih yang ini udah nggak kerja lagi, coba Brar, lo cek Brar orangnya gimana gitu kan. Lo cek gitu sih, ada yang kayak gitu juga lumayan banyak, ada juga lah. Nah tapi menuju ke sananya dari awal tuh memang kita nge-grooming banget semua orang-orang yang masuk ke Rans gitu, bahwa lu itu nanti akan ada di lingkungan yang kayak gini, dimana kita itu lingkungannya kebersamaan, bla 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 lah gitu. Jadi memang setiap orang yang masuk pelan-pelan itu memang kita kita buat lingkungannya itu lingkungan yang benar-benar dekat gitu, dekat gitu. Kita semua nggak ada border gitu kan, semuanya happy dan yang lainnya happy, dan dari awal juga kita kasih tahu bahwa kalian itu di sini kerja itu gua misalnya PIC misalnya perwakilannya dari Arafi Mbak Gigi gitu misalnya, dan yang lain-lain juga kalau emang kita itu butuh sama karyawan gitu, kita juga butuh karyawan, bukan karyawan yang butuh sama perusahaan aja gitu. Nah kita saling membutuhkan. Nah atas dasar itu kita harus saling memiliki nih masing-masing figur nih gitu. Misalnya masing-masing karyawan, lu harus memiliki bahwa Rans itu adalah bagian dari hidup lu juga gitu. Bukan bagian dari pekerjaan lo doang, tetapi bagian dari hidup. Nah, lama-lama ya itu menurut gua hal-hal yang didasari dengan dari hati, karena itu udah bagian dari kehidupan tadi kan, tidak hanya bagian dari pekerjaan. Hal-hal yang menurut gue itu didasari dari hati dan memiliki semuanya akan berjalan dengan lancar buat gue ya, apapun dari hal-hal seperti itu. Maka keluarlah yang namanya kita suka buat konten apa, dan didukung sama bos yang buat kita juga luar biasa baik gitu kan. Nah, karena udah ada keadaan itu tuh, kalau dari internalnya kita juga udah merasa bahwa ini adalah kehidupannya kita juga nih, lingkungan pekerjaan gitu. Disupport sama bos yang oke, bagus juga, suka ngasih benefit, suka ngasih apa gitu kan ke kita. Ya udah, jadinya gitu. Jadi kitanya juga happy gitu kan. Kita ngejalaninnya enak, apapun juga enak. Jadi kita mengeluarkan apapun, bahkan di medsosnya kita, di medsos, atau bahkan nggak di luar maksudnya di luar medsos juga, kehidupan kita sehari-hari yang nggak kita rekam di medsos kita, itu tuh benar-benar berjalan seperti yang terlihat di medsos gitu. Jadi gitu. Jadi atas dasar kita bahagia dengan apa yang kita kerjakan dan kita bahagia dengan perusahaan yang kita jalani, ya itu jadi seperti apa yang terlihat sekarang gitu. Iya. Gitu. Satu lagi yang bikin iri kalau kita buka medsosnya anak-anak Rans, bagi-bagi bonus itu bisa dari tiba-tiba ditengin satu truk baju, bisa terus bagi-bagi hampers kemarin tiba-tiba dapat handphone kayak gitu-gitu, kayak itu tuh ada waktunya nggak sih atau kapan aja tuh dapat bonus gitu? Kalau di Rans ya. Yang terakhir motor mau ini motor dibagiin, gue nggak ngerti lagi. Nah, gue tuh termasuk yang ini, termasuk yang hoki, gue tuh dapat surprise gitu. Kayak motor tuh udah 2 kali dapat motor. Pertama di Labuan Bajo tuh gue dapat motor. Nanti motornya gue bagi 2 sama inilah. Nah, terus yang ini terakhir itu gue dapat Vespa juga tuh waktu di Bali. Dan anak-anak dapat motor, gue dapat handphone juga, iPhone 12 nih dapat dari. Nah, jadi itu sebenarnya gini. Yang terlihat di medsos bahwa ini bagi-bagi bonus tuh emang benar adanya gitu, bagi-bagi bonus, tapi bagi-bagi bonus kita itu dibagi atas 2 sebenarnya. Ada yang memang dari sponsor, ada yang memang kantong sendirinya, itu Raffi Nagita gitu, bos kita gitu, dan bagi gitu. Nah, kalau yang dari sponsor kan bisa aja kita
Itu supaya kita pastinya nggak mau ngerepotin ke manajemen juga, nggak mau ngerepotin ke perusahaan juga, bahwa kalau misalnya nanti ada sponsor, bahkan kayak dari kita tuh ngajuin, ya udah deh bagi-bagi baju satu truk gitu misalnya, kita ajuin, mau buat konten nggak, ini gini, kita bagi yuk buat konten, ini bagi-bagi baju buat karyawan gitu. Karena di situ kan kita berpikir bahwa oh ya udah karyawan akan sangat bermanfaat kalau teman-teman karyawan tuh punya baju, waktu itu kan mau lebaran gitu kan, jadi kita cari gitu, terus kemudian ya yang lain dan yang lainnya gitu, kita yang usahain juga gitu. Arafi ya tinggal lihat, oke ini bagus, oke udah jalan, ini dapat ini, oke udah jalan, ini dapat ini, udah jalan gitu. Sebenarnya bagi-bagi kita tuh udah dari zaman dulu 2018 waktu kita bagi-bagi laptop. Anak-anak kantor tuh. Dari situ tuh banyak banget kalau dihitung, bagi-bagi laptop, handphone, motor. Bagi laptop bukan pengadaan ya, dia. Bukan pengadaan kantor ya, tapi dibagi ya. Dibagi. Baginya cuma sama 4 orang doang. Waktu itu kan cuma gue berempat doang. Bagi cuma gue. Gitu kan. Si Arul emang udah. Oke Mas, kalau ini untuk ada bocoran nggak sih kayak Rans itu next akan bikin apa lagi? Kan dari kemarin Rans udah sama Arafi punya klub sepak bola, terus sekarang punya e-sport, kemarin baru ya. Terus mau ini, gue lihat mau bikin apa, area sport center gitu kan di daerah. Kemarin gue udah lihat rancangannya tuh. Rancangan lokasi sportnya. Iya, sport center, jadi ada lapangan bola, futsal, ada lapangan tenis, ada area e-sport, ada area kongkow-kongkownya. Itu keren banget sih itu. Nah, berarti itu nanti Mas Abdar yang pegang, maksudnya bakal Rans Entertainment yang bakal pegang semua ya? Mas? Oh, enggak. Jadi ya Rans itu balik lagi dari perusahaan yang kecil, yang berapa orang sampai akhirnya banyak, yaitu lama-lama kan kita juga pastinya nantinya pengen ada diversifikasi dari Ransnya juga gitu kan. Misalnya yang tadinya kita memang hanya ada di entertainment, tetapi ya kita juga harus berkembang gitu kan, namanya sebuah perusahaan gitu kan, kita juga maunya naik kelas kan. Kita nggak terus-terus ini, tapi jagain yang ada ya, kayak misalnya kita ada entertainment juga, kita ada kuliner juga ada gitu. Ya properti juga ada. Ya nah yang Rans Rans yang rencananya di PIK itu ya di situ emang jadi sportainment-nya aja banyak gitu kan, di situ banyak ada bola, basket juga ada gitu kan. Hall ini juga kita bisa pakai buat turnamen e-sport, terus banyak kafe-kafenya juga. Wah, tuh gede banget sih Jis. Ya harapannya begitu bro. Jadi kita harus menurut Bos Raffi ya kita harus selalu berkembang gitu. Tapi kalau yang gue lihat karyawannya Rans itu banyak yang punya bisnis sendiri kan ya? Iya nggak sih? Kayak ada yang bikin bisnis parfum, kayaknya kreatif banget gitu. Kayak Lala kan parfum ya? Ya. Yang lain ada iya, aku sebenarnya. Iya, keren gitu. Berarti itu dibolehkan ya Mas? Nggak apa-apa. Jadi dari awal juga ngomong juga sama AA sama Mbak Gigi, kalau Mbak ini kalau ada teman-teman yang mau side job ini bagaimana gitu kan dulu, karena for sure jujur aja gue juga ada side job soalnya kan, jadi siap. Zaman dulu, maksudnya dulu tuh sering buatin video klipnya siapa gitu kan, ngedirect video klipnya siapa, buat konsep apa gitu kita udah buat. Jadi dari awal tuh dulu ngomong sama Mbak Gi sama Raffi, Mbak ini kalau buat side job gimana gitu kan. Soalnya nggak tahu kenapa gitu, menurut aku orang akan jadi jauh lebih kreatif apabila kita bisa mempunyai banyak link dan mempunyai banyak wawasan gitu. Salah satunya ya pastinya dengan kita bisa ada di luar, tidak hanya di dalam kantor saya tapi di luar. Tapi tetap tanggung jawab nomor 1 di kantor gitu, maksudnya nomor 1 di kantor apapun yang Mbak Gigi sama Arafi cari suruh apapun kita akan selalu nomor 1 gitu untuk jawabnya. Akhirnya beliau dibilang ya oke sih, oke gitu kan. Jadi dia tidak membatasi. Misalnya kayak di Google juga begitu kan, orang di Google, teman-teman di Google juga punya banyak usaha apa gitu kan. Jadi mereka membolehkan itu semua asalkan
Asalkan koridornya nomor satunya masih di perusahaan ini gitu kan, di Rans. Sisanya ya udah lu buatin aja usaha apa gitu kan, lu buat usaha ini, usaha itu gitu kan. Bahkan usaha yang sejenis pun juga sebenarnya nggak apa-apa asal tidak ada konflik of interest gitu. Kalau misalnya ada konflik of interest baru kita udah jangan deh, gini deh gitu. Iya. Paham. Dari side job itu kadang-kadang malah justru banyak ngebantu ke perusahaan juga. Jadi kayak misalnya kita punya link di mana gitu. Masuk yuk ke Rans. Mau nggak masuk nggak ke Rans gini buat masuk. Aku masuk gitu. Justru dari situ juga jadi rezekinya banyak gitu. Ini Mas, kan kalau dari gua nih pribadi, karena kan yang kita lihat ya mayoritas keseruannya terus lah kalau dari Rans. Nah, mumpung di konten ini nih, gue pengen nanya nih, kira-kira kalau misalnya evaluasi nih di Rans, itu biasanya apa sih yang sebenarnya kita juga ada kekurangan lah, maksudnya dari Rans itu. Ini loh sebenarnya kita evaluasi kayak masalah view, apakah kalau nggak segini, ya itu kita evaluasi, harus ngembangin kreatif lagi, harus ngembangin konten lagi. Jadi kayak kita tuh biar tahu sebenarnya Rans tuh nggak senang melulu loh. Ada kok titik-titik kita tuh ya kita harus benar-benar saling ngejaga ini biar kompak tujuannya, bukan menyalahkan satu sama lain gitu sih. Kalau dari gue pengen tahu itunya gitu. Ya pasti ada sih, Mas Nanda. Ada ya namanya roda itu juga pasti ada putarannya juga gitu. Kita nggak akan selalu terus ada di viewer 2 juta satu hari, 1 juta satu hari sih enggak. Itu semua sama sih ya, karena kan begitu cepatnya perkembangan dari konten, perkembangan dari berita yang ada dan yang lain-lainnya, sehingga ya gitu jadi ada dinamika lah di perkontenan gitu. Nah, dulu kita pernah merasakan bahwa satu hari tuh buat kita tuh 3 juta gitu udah paling rendah gitu kan. Satu hari 3 juta. Satu hari 3 juta view. Zaman-zaman paling rendah ya. Zaman sekitar 1,5 tahunan yang lalu deh. Sebelum Rans the World malah waktu itu. Nah, selama Rans the World juga itu rata-rata 1,5 juta gitu kan, 2 juta gitu kan setiap kita konten. Nah, ya itu buat kita ya ketika lu lagi di bawah gitu kan konten, ya lu nikmatin aja gitu. Ya udah gitu kan. Ya udah lu nikmatin aja dulu. Tapi ketika lu nikmatin, ini suatu saat akan berakhir gitu. Gimana caranya? Kalau kita nih, paling kita ya 2 minggu, 3 minggu, sebulan lah kita rasa ini. Wah, ini lagi jelek nih. Nah, selama sebulan itu biasanya kita tuh udah pelan-pelan bikin ini lagi gitu supaya kita bisa terus gitu. Nah, so far sih alhamdulillahnya sih jalan terus sih kita. Tapi ada kok masa di mana kita lagi anjir yang ini nggak dapet nih. Yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa. Wah, itu mah ada lah pasti. Ini mau diapain lagi nih? Itu normal lah ya. Normal gitu. Ya banyak YouTuber besar pun juga begitu gitu. Konten kreator besar atau media kreator juga besar juga pasti juga nggak melulu dia stabil terus gitu kan. Ada masa-masanya juga. Soalnya kan kalau kita lihat saking senangnya anak-anak Rans tuh sampai ada slogan-slogan pengen jadi PNS, pegawai Nagita Slavina, atau pengen jadi BUMN, badan usaha milik Nagita. Juga kayak gue pengennya lulusnya di UNS, Universitas Nagita Slavina. Tadinya sebelum nggak ada PPKM, tadi kita mau hire besar-besaran tuh kita nyewa 1 GBK tuh tadinya, atau tenis indoor gitu. Jadi ke CPNS ya? Iya, jadi kita mau ada DDR, broadcast, DDR. Apa tuh? Digital Development Rans gitulah, kayak gitulah. Gila, digital development. Wah, semoga PPKM berakhir. Ini kejadian nih. CPNS ala Rans ya. Wah, di Gelora Bung Karno. Hanya gitu. Tadinya kan COVID kan udah mulai enak ya waktu itu kan, beberapa waktu lalu ada varian Delta ini, ya kita rencananya mau gitu. Udah kita buat ini deh. Udah secara basic konsepnya udah mau kita buatin. Ya udah, oke. Kita akan hire besar-besaran gitu kan, karena kita emang mau buat sesuatu yang buat lebih besar. Kita mau itu di tenis indoor tadinya. Ini sekarang cita-cita anak-anak yang baru pada lulus kuliah kerja di Rans gitu, bukan TV lagi, kayak nggak, gue pengennya di Rans aja. Amin. Karena dulu kan kita waktu dulu zaman kita dulu kan mau kerja di mana, gue mau kerjanya di TV. Iya. Keren gitu lah kerja di TV.
PH sekalian PH gitu kan. Iya, di PH, di TV, ya itu. Nah itu kan kuatnya media sosial berarti kan, kuatnya media sosial, kuatnya digital konten, jadi ngeliatnya orangnya gitu. Itu secara itu juga. Itu ada desainnya juga. Sebenarnya kita cukup ngedesain juga sih. Jadi cuman kita desain namanya tuh corporate branding dan personal branding sebenarnya di kita. Jadi kita tuh membuat sebuah meta, kita memetakan juga bahwa menurut kita sebuah perusahaan yang besar atau sebuah perusahaan yang berbobot, ya kita juga harus pikirkan bagaimana corporate brandingnya dan bagaimana personal brandingnya. Kalau udah corporate branding udah masuk, jatuhnya ke personal lebih setelah corporate. Nah personal juga harus punya brandingnya sendiri juga nih. Oh ini nih brandingnya, ini PA-nya kita atau kameramennya kita brandingnya adalah dia suka kagum gitu kan kalau ngelihat Mbak Gigi, jadi sampai wah kayak gitu. Nah itu dia bahkan dia punya sosmednya yang gede-gede juga, viewernya gitu kan, followernya, VIP. Nah itu biasanya sebenarnya mereka mungkin kadang-kadang ada juga beberapa yang tidak menyadarinya gitu. Padahal sebenarnya itu udah kita tuh udah ngedesain itunya semua juga. Jadi organik tapi ada rangkanya dari kita. Iya. Malah kadang gue lihat bumbu-bumbu media itu bahan beritanya dari si karyawan-karyawan itu ya, update-annya ya. Iya, benar. Karena itu yang nggak dinaikin di konten Rans, tapi jadi kayak behind the scene. Wah, ini yang jarang kelihatan nih. Iya, betul. Iya. Kita kan punya channel sendiri juga. Nama channel kita Power Ranger. Iya. Power Ranger. Iya, channelnya kita gitu. Jadi ya gitu. Cuman sekarang lagi jarang upload, lagi susah. Lagi gitu juga PPKM gini. Itu lumayan juga subscribernya, kayaknya udah 600.000 kalau nggak salah deh, 400, 500, Iya, 600. Lumayan itu. Dan itu ya kayak kita ngebuat itu part of corporate branding juga. Di situ juga banyak versi yang memang nggak ditampilkan di Rans Entertainment gitu kan, tapi tampilnya di situ juga, itu dari sisinya kita gitu. Bahkan dari channel itu juga udah bisa jualan, kita juga beberapa kali dapat brand gitu kan. Wah lumayan nih dibayar 20 juta nih dari brand gitu, lumayan nih dapat 30 juta kan, lumayan kayak gitu kan. Jadi biasanya kita tabungin duitnya, tabungin, AdSense-nya juga kita tabungin buat orang-orang yang teman-teman Rans yang misalnya yang lagi ada musibah gitu kan, ada musibah, siapanya yang meninggal kasih. Oke deh kalau gitu. Oke deh, brother, thank you ya. Thank you ya Mas. udah sharing sama kita di DBL ini. Sehat terus buat Mas Abrar juga, buat Rans juga makin banyak subscribernya, makin keren. Salam juga buat Pak Bos dan Bu Bos. Ya. Kali kebagian juga bonusnya ini kan. Ya. Allah. Amin ya. Amin. Sukses juga buatku ya. Semoga aku juga jauh lebih berkembang daripada sekarang gitu kan. Amin. Bisa banyak bonusnya juga. Amin. Gitu kan. Pokoknya bisa memberi sesuatu lah untuk anak-anak muda yang zaman-zaman sekarang. Siap. Thank you semuanya yang udah nonton DBL juga. Bye. Sampai ketemu di next episode. Jangan lupa komen, kita mau bongkar di balik layarnya channel apa atau media apa. Pokoknya komen deh. Oke. Thank you. Bye. Thank you.